Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Umi Desi di Dufa Channel. Nah, hari ini Umi akan bercerita tentang kisah yang sangat menakjubkan dan sangat menyentuh hati. Ya, yaitu kisahnya Nabi yang ingin dihukum dengan cambuk oleh sahabatnya yaitu Ukasyah. Nah, pasti adik-adik belum pernah dengar kan? Masa sih ada seorang sahabat yang mau mencambuk Rasulullah? Nah, yuk kita simak kisahnya sama-sama. Pada suatu ketika, menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau mengumpulkan para sahabatnya. Lalu kepada mereka Nabi Muhammad menuturkan pesan yang isinya, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian, aku tidak berdaya, seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datang hari kiamat kelak." Kemudian mendengar itu, seluruh sahabat diam, tak berucap sepatah kata pun. Kemudian Nabi 3 kali berturut-turut Nabi menghimbau, siapa saja di antara mereka yang ingin membalas perbuatan yang pernah dilakukan, balaslah sekarang dengan setimpal. Beliau mengulanginya dengan 3 kali, kemudian tiba-tiba berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Lalu dia menghampiri Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menghimbau 3 kali, tentu tidak ada yang berani membuatku untuk datang kepadamu." Kemudian dengan lemah lembutnya Nabi berkata, "Apa yang engkau inginkan, wahai Ukasyah?" Pada saat itu kondisi Rasulullah memang betul-betul sangat lemah dan tidak sanggup untuk berbuat apapun. Kemudian Ukasyah menuturkan kesaksiannya pada waktu perang Badar silam. Dia mengingat saat itu unta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali, sehingga mendahului unta Nabi Muhammad SAW. Malahan pada saat itu Ukasyah sempat sedikit keluar dari rombongan pasukan muslimin. Nah, kemudian Ukasyah berkata, "Ketika aku turun dari untaku dan mendekat ke arah engkau, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambuk sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu, wahai Rasulullah, pada saat itu apakah engkau bermaksud untuk mencambukku atau mencambuk unta." Kemudian Nabi memahami duduk perkaranya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk mengambil cambuk di rumah putri kesayangannya yaitu Fatimah. Di sini tampak keengganan menggelayuti Bilal. Langkahnya terayun begitu berat. Ingin sekali ia menolak perintah Rasulullah tersebut. Ia tidak ingin cambuk yang dibawanya melecut di tubuh kekasih yang baru saja sembuh. Namun ia juga tidak mau mengecewakan Rasulullah. Kemudian setelah dia sampai ke rumah Fatimah dan mengambil cambuk tersebut kepada Fatimah, Fatimah heran untuk apa Bilal meminta cambuk. Sedangkan Bilal tidak menjelaskan apapun karena kesedihannya. Kemudian setelah sampai, cambuk diserahkan kepada Rasulullah dan kemudian dengan cepat-cepat cambuk tersebut dipindahkan ke tangan Ukasyah. Di masjid pada saat itu, para sahabat sudah berkerumun. Mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Ukasyah. Mengapa pria ini sampai tega meminta qisas kepada Rasulullah? Yakni ingin mencambuk Rasulullah, ingin menghukum Rasulullah. Namun Rasulullah sudah bertindak tegas. Balasan sudah semestinya ditunaikan.
Jangan sampai ada hal yang menjadi perkara di akhirat kelak. Kemudian sekoyong-koyong melompatlah dua sosok dari barisan terdepan. Yang pertama berwajah sendu, janggutnya basah oleh air mata yang menderas sejak tadi pagi. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua adalah sosok pemberani yang ditakuti para musuhnya di medan pertempuran. Beliau adalah Umar bin Khattab. Dengan gemetar mereka berkata, "Wahai Ukasyah, pukullah kami berdua. Pukullah sesuka yang engkau dera. Pilihlah bagian manapun yang mau engkau cambuk. Kisahlah kami, jangan pernah engkau memukul Rasulullah. Kami tidak akan pernah rela engkau mencambuk Rasul kami." Kemudian Rasulullah berkata, "Duduklah kalian wahai sahabatku, Allah telah mengetahui kedudukan kalian." Nabi Muhammad memberikan perintah yang tegas kepada kedua sahabatnya. Kedua sahabatnya tersebut lemah, langkahnya surut menuju tempat semula. Mereka pandangi sosok Ukasyah dengan pandangan memohon. Ukasyah sama sekali tidak bergeming. Melihat Umar dan Abu Bakar duduk kembali, Ali bin Abi Thalib tidak tinggal diam. Dia kemudian berdiri di depan Ukasyah. Kemudian Ali memohon kepada Ukasyah, "Wahai hamba Allah, inilah aku yang masih hidup, siap menggantikan kisah Rasul. Inilah punggungku, ayunkan tanganmu sebanyak apapun. Hukumlah aku, derahlah aku." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Ali, "Allah sesungguhnya tahu kedudukan dan niatmu wahai Ali. Sekarang duduklah kembali." Begitu juga dengan cucunya, berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, engkau tahu aku ini kakak beradik. Kami adalah cucu Rasulullah. Kami darah daging Rasulullah. Bukankah ketika engkau mencambuk kami, itu artinya kau juga telah mengkisah Rasulullah?" Kini yang tampil di depan Ukasyah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi sama seperti sebelumnya, Nabi Muhammad menegur mereka dan berkata kepada mereka, "Duhai penunjuk mata, aku tahu kecintaan kalian kepadaku. Sekarang kalian duduklah." Masjid kembali ditelan senyap. Banyak jantung yang berdegup kian kencang. Tak terhitung yang menahan nafas. Tak terhitung yang menahan air mata. Ukasyah tetap dengan tegap menghadap Nabi Muhammad. Kini tidak ada lagi yang berdiri ingin menghalangi Ukasyah mengambil qisas. "Wahai Ukasyah, jika kau tetap berhasrat mengambil qisas, ini ragaku." Nabi Muhammad kemudian selangkah maju mendekati Ukasyah. "Ya Rasulullah, saat engkau mencambukku, tak ada sehelai kain pun yang menghalangi lecutan cambuk itu." Kemudian, tanpa berbicara apapun, Nabi Muhammad langsung melepaskan bajunya dan terlihatlah tubuh suci Rasulullah. Seketika itu, pekik takbir menggema. Semua yang hadir menangis pedih melihat kejadian pada saat itu. Tiba-tiba, Ukasyah melepaskan cambuk itu dan segera memeluk Nabi Muhammad dari belakang. Dia juga menciumi punggung Rasulullah SAW. "Aku ingin memelukmu wahai Rasulullah, sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh sebuah kemuliaan bagiku bila bisa melakukannya." Kemudian Ukasyah menangis berderai air mata. Ukasyah menangis gembira. Ukasyah bertasbih memuji Allah.
Ukasyah berteriak haru, gemetar bibirnya berucap memuji keindahan Allah. Wahai Rasulullah, aku hanya berharap tubuhku melekat dengan tubuhmu hingga Allah dengan keistimewaannya ini menjagaku dari sentuhan api neraka. Para sahabat yang tadinya gelisah kini ikut dalam keharuan. Mereka memahami maksud Ukasyah yang semata-mata ingin memeluk erat sang insan yang paling mulia itu. Dengan tersenyum, Nabi Muhammad berkata, "Ketahuilah duhai manusia, sesiapapun yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah pribadi lelaki ini." Ukasyah langsung tersungkur dan bersujud memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang lain memeluk Ukasyah dan memeluk Rasulullah. Kemudian pekikan takbir menggema kembali. Duhai Ukasyah, berbahagialah engkau telah dijamin Nabi sedemikian pasti. Bergembiralah engkau karena kelak engkau akan menjadi salah satu yang menemani Rasulullah di surga. Itulah yang kemudian dihembuskan semilir angin ke seluruh penjuru Madinah. Nah, adik-adik, gimana cerita Ukasyah tadi? Umi aja sampai nangis loh menceritakannya. Kisah ini sungguh luar biasa, sungguh menyentuh hati, sungguh mengharukan. Padahal Umi sudah berkali-kali, sudah sering mendengarkan cerita ini, tetapi setiap kali Umi bercerita, setiap kali Umi mendengar cerita tentang Ukasyah ini, tentang sahabat Rasulullah ini, berkali-kali juga Umi mengeluarkan air mata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah Ukasyah ini menjadi teladan buat kita semua. Oke, sekian dari Umi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam cerita tadi, dalam kisah tadi. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.